Halo semuanya, selamat pagi. Baiklah, ketemu lagi dengan saya Fendi Andiarto dari lembaga Mas ABF Kos ya, adalah lembaga khusus komputer online dan offline Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint ya guys. Oke guys ya, kita hari ini akan mempelajari cara menggunakan pivot table Excel ya. Nah ini penting sekali ya, pivot table ini penting sekali untuk dunia kerja nanti ya. Maksudnya untuk dunia bisnis apa gitulah ya tuh, karena ini penting guys ya. Bisa mempermudah pekerjaan kamu gitu ya. Nah nanti kita itu ya, kita akan melihat cara membuat pivot table Excel ya. Caranya sih agak lumayan rumit gitu ya. Nah tapi sebelum sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa guys, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya guys ya. Serta jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi guys ya, supaya nggak ketinggalan video-video dari kami ini guys ya. Oke, langsung aja kita guys ya ke materinya ya. Kita akan belajar dulu apa sih pengertian pivot table ya, ini ya. Apa itu rumus pivot table Excel ya? Pivot table adalah salah satu alat canggih yang digunakan untuk menghitung, meringkas, dan menganalisis data yang memungkinkan kamu melihat perbandingan pola dan tren dalam data kamu sendiri ya. Pivot table bekerja sedikit berbeda tergantung dengan platform apa yang kamu gunakan untuk membuat Excel atau menjalankan Excel gitu ya. Jadi pivot table ini gunanya untuk melihat perbandingan ya, perbandingan pola dan tren data kamu sendiri di Excel gitu ya. Misalnya kayak data penjualan tiket, data bisnis penjualan produk gitu ya. Itu bisa aja ya itu. Kita bisa menggunakan pivot table ini mudah gitu ya. Jadi pekerjaan kita tuh mudah jadi gitu ya. Jadi yang tadinya kerjanya susah, sekarang jadi mudah gitu ya, karena pakai Excel pivot table ya. Nah ini langsung aja guys ya, kita langsung aja melihat contoh datanya ya, melihat contoh data yang digunakan yang kita akan buat pivot table gitu ya. Oke ini guys ya, di sini ada contoh ya, di sini gue udah buat contoh ya, contoh pivot table ya. Misalnya kayak ada bulan ya, di sini kan ada bulan ya, ada bulan, nama PO Bus, jurusannya kemana, terus ada tiket penjualan gitu ya, sini ya. Nah ini kita wajib pakai ini ya, kita sama-sama pakai pivot table, jadi kita tuh bisa mudah ngaca gitu ya, pivot table itu bisa mempermudah kerja kita gitu ya. Misalnya nih, ada nama PO Busnya Eka Cepat ya, ini jurusannya kemana dia, misalnya ke Surabaya Bandung ya, dan terus dia tiketnya itu berapa, misalnya 150.000 gitu ya tuh. Nah kita langsung aja mulai ya. Nah pertama itu kalau kita ingin membuat pivot table, caranya gini ya. Di sini kan namanya kursor ya, ini salah satu taruh di mana, misalnya mau ditaruh di 200.000 ini atau di mana gitu ya, apa mau di sini nggak apa-apa gitu, ini namanya kursor ya sini. Setelah itu kita ngeblok ini, kita ngeblok kontak ini, ngeblok tabel ini maksudnya ya. Ini kita pakai ini, kita pakai tombol CTRL A di keyboard ya nih. Nah pakai tombol CTRL A ya, CTRL A tombolnya ya, tombol CTRL A di keyboard yang ngebloknya gitu ya. Nah kemudian ini ya, kemudian kita pilih insert ya, ini insert. Setelah itu pivot table guys nih di sebelah kiri ya, pokoknya ya, menu insert pivot table di sebelah kiri ya, pojok kiri ini ya, sini. Nah ini dia akan muncul, ini dia akan muncul namanya select table orange ya. Ini nggak usah diubah ini ya, ini yang sheet satu ini nggak usah diubah ini ya, ini nggak usah diubah ini kan tabel nih ya, ini nggak usah diubah ya. Yang perlu ini diubah ini ya, bebas nih, mau taruh di mana dia, mau taruh apa, mau taruh di sheet baru atau di existing worksheet ya. Misalnya kita coba nih, misalnya kita coba di exiting sheet ini ya, sini. Misalnya kita gimana mau taruh di mana? Misalnya mau ditaruh di sel E2, ini apa mau sel F2 atau G2 gitu ya. Bebas ya. Misalnya gue di sini nih. Misalnya gue di sini nih ya. Gue di sini nih. Di sel E2 ini ya. Sini. Nah, coba asalnya oke nih. Nah, nanti ini ya, nanti akan muncul ini, akan muncul tampilan pivot table to build report apa gitu ya. Nih. Pokoknya ada muncul gini aja gitu, tampilannya gitu ya. Nih. Nah, sini namanya ada juga tampilan pivot table fields namanya gitu ya. Ada choose fields to add to report ya itu ya. Nah, sini kan sesuai tabel ini ya. Ini kan sesuai tabel ini ya. Jadi nggak ngaco deh ya. Jadi ini nggak sembarangan ya. Ini sesuai tabel ya. Nih, kan coba ya kita lihat. Ada bulan, nah PO Bus, jurusan sama tiketnya gitu ya. Ini sama kan tuh ya. Nah, kalau pertama itu jika kita ingin melihat apa aja sih PO Busnya, misalnya apa Eka gitu ya. Apa Mira gitu ya.
kita cuma lihat ini, kita mau melihat nama-nama PO Busnya misalnya ya. Ini yang data ini namanya data ya. Kalau yang data ini, data nama PO Bus ini kita tarik ya. Ini kita tarik pakai mouse kiri, tahan ya. Sini, ini kita pindahkan sini. Kita pindahkan cross ini ya, rows namanya ya. Sini, kamu rows ini ya, sini. Nah, coba kita lihat ya. Tuh kan ada namanya tampilan row label ini namanya ya. Tuh ada Eka Cepat, Mira, Sugeng Rahayu, Sumber Selamat ya. Tuh. Ini kan bis Jatiman semua guys tuh ya. Nah, coba kita lanjut lagi ya. Nih ya. Misalnya kita mau melihat ini, kita mau melihat apa itu namanya itu jurusannya ya. Misalnya apa jurusannya Surabaya Semarang atau Jogja, Cirebon, Ngawi, Madiun gitu ya. Kita ini ya, ini namanya data yang jurusan ini ya. Ini kita pindahkan sini. Kita pindahkan ke namanya kolom ini ya, sini. Ya, ini kita tarik sama ya. Kita tarik pakai mouse kiri gitu ya. Ini kita tarik sini. Ini kita tarik ya. Jurusan PO Busnya ya. Ini kita ke kolom sini ya. Nah, coba kita lihat nih ya. Tuh ada ini ya. Coba kita lihat tuh, sesuai kan dia sesuai itu kan, ini kan sesuai dengan tabel ya guys ya. Jakarta Surabaya, Purwokerto Solo, Semarang Ngawi, Solo Yogyakarta, Surabaya Bandung gitu ya. Tuh sesuai deh ya, udah sesuai dengan tabel ya, sama ya persis gitu ya. Nah, coba kita itu lagi ya, coba kita lihat ya, tiketnya ya. Coba kita lihat jumlah tiket ini ya, tiket bis ini ya. Maksudnya penjualan tiket ini ya. Tiket bus ini kita pindahkan sini. Ini kita pindahkan ke ini, ke values ini ya, values ini namanya ya. Nih namanya values ini namanya ya. Untuk tiketnya ya sini ya. Oke. Nah, coba kita lihat nih ya. Tuh, coba kita lihat ya perbandingannya itu ya. Coba kita lihat pertama itu ada Sumber Selamat ini ya. Ini ada bis Sumber Selamat gitu ya. Sebentar. Itu Sumber Selamat itu untuk jurusan Jogja Surabaya itu ya. Nih guys, sesuaikan dia tuh. Sumber Selamat Jogja Surabaya itu sekitar tiketnya itu ada 4.500 ya tuh ya. Ada tiketnya itu 4.500 dia. Ini sesuaikan dia tuh ya. Terus kemudian tuh namanya ada Sugeng Rahayu tuh. Itu ada jurusannya apa dia? Tiketnya itu berarti untuk Solo Purwokerto gitu ya. Itu sebesar 150.000 gitu ya. Nih ya guys ya, tuh. Sugeng Rahayu Purwokerto Solo ini 150.000 ini ya, tuh ya. Jadi ini sesuai guys ya, sama dengan tabel ini sama ya gitu ya. Nah, ini dijumlah guys ya. Ini jumlah dia. Ini namanya kita sebut ini totalnya ya, atau gen total ini ya. Ini totalnya misalnya ini. Misalnya itu apa itu pertama itu namanya ada jurusan Semarang Ngawi itu ya. Coba kita lihat ya, itu Eka Cepat Semarang Ngawi ya itu ya. Nih itu pertama itu ada 2.500 ya. Untuk bulan apa nih ya? Untuk bulan Februari Eka Cepat Ngawi Semarang gitu ya, atau Semarang Ngawi gitu ya. Itu tiketnya itu adalah 250.000 gitu ya. Itu pertama dia. Terus kemudian dia naik nih, bulan apa dia naik nih? Bulan September naik ya, tiketnya naik September. Jadi itu sebesar 350.000 gitu ya. Jadi di total itu berapa coba kita lihat nih. Totalnya itu udah ini nih, udah menyentuh 600.000 gitu ya. Nih, kan dia total nih. Ini kan ini ya. Nih, ini kan 200 ditambah 300 dia. Nih ya, nih. Kan tadi kan dia agak normal ini ya, normalnya ya. Kemudian dia September naik tuh, naik gitu ya. Cuman dia naik gitu ya. Jadi 2.500 ditambah 3.500 ya, 300 maksudnya gini ya, kan ini kan pertama kan dia tiketnya itu kan Februari ya, ini kan bulan Februari ini ya, dia bulan ini itu dia normal harganya, tapi ke September dia naik dia, jadi berapa coba 300 ya, jadi 200 tambah 300 ya, jadi total itu sebesar ini ya, bener 600.000 ini ya tuh ya. Nah, ini bisa kalian sendiri gitu ya. Nih jika di total nih ya, ini kan totalnya jadi berapa nih ya tadi kan, ini kan misalnya totalnya 1.250.000 gitu ya nih ya. Nah, ini jadi totalnya itu ya, ini dihitung dia apa, ini pakai sum ya, kan dia menjumlahkan dia ya. Jadi totalnya itu sebesar 3.685.000 dia, berarti menyentuh dia, menyentuh 3.685.000 dia. Oh, mahal juga ya tiketnya ya, per bulan padahal itu ya. Coba kita bandingin ya, coba kita buktikan nih, ini kita blok ini ya. Nah, ini sama kan tuh, ini kan sama tuh kan konpat dia ya, ini sumnya sama dia, berarti kan 3.685.000 dia totalnya itu tiketnya gitu ya. Ya, jadi gitu ya cara kita melihat data ini, data bisnis ini ya. Ini kan misalnya bisnis tiket penjualan bis gitu ya. Jadi dia menyentuh itu hampir 3 juta dia. Mahal juga guys ya. Wah.
Nah, terus kemudian ya kita ini contoh ya, contoh kedua, coba kita menghapus data ya. Ini misalnya kita mau menghapus ini, mau menghapus data ini ya, mau menghapus atau remove data ini nih. Nah, habis ini kita hapus nih, bisa juga bis itu ya. Nih. Pertama ini yang ini tadi nih, yang tadi PO Box ini kita hapus ya. Sini aja sini tarik sama ya. Ini. Nah, hilang dia kan tuh. Sama kalau ini juga sama ini ya. Nah, hilang dia kan tuh. Jadi kita bisa itu aja, bisa kita tarik terus ke semua tempat gitu ya. Jadi hilang semua gitu dia ya. Nah, coba kita lihat ya, coba kita lihat penjualan tiketnya per bulan ya. Per bulan misalnya ya. Misalnya dia per bulan itu berapa sih? Misalnya dia apa 100.000 ada 200.000 gitu ya. Nih, kan tadi kan kita ini ya, tadi kan nama nama PO Bus ini kan tadi kan di sini dia ya. Nih, ini kita ganti ya. Ini kita ganti jadi ini, jadi jurusan ini ya. Ini jurusan ini untuk jurusan bis ini ya. Ini kita tarik sini. Ini kita tarik ke ini, namanya Ros ini ganti ya sini ya. Nah, coba kita lihat tuh. Nah, kan coba kita lihat. Yogyakarta Surabaya juga apa dia? Nih. Sebuah selamat tuh ya. Nih. Nah, ini kan kita lihat nih, ini kan Jogja Surabaya ya. Jogja Surabaya ini berarti sebesar ini 450.000 gitu ya. Nih, ini ya, tuh. Nih, Jogja Surabaya tiketnya aja 4.500 dia. Coba kalau Solo ya, nih, ya, tuh. Jadi 1.500 jadi 100.000 gitu ya. Nih, jadi sesuai gitu ya. Jadi sama hasilnya gitu ya. Jadi di total itu adalah 3.650.000 dia gitu ya. Tuh. Nah, coba kita atur lagi ya. Coba ini untuk yang ini, untuk yang bulan ini, namanya bulan ini tadi kita belum ya. Coba kalau bulan ini kita pindahkan ya. Ini kita pindahkan ke ini, ke kolom ini sama nih ya. Ke kolom ini kolom ya. Nah, coba kita lihat tuh. Nah, coba kita lihat. Ada Januari ya. Januari Surabaya Bandung, Eka cepat ya ini ya. Itu dia Januari itu dia tiketnya itu sebesar ini ya. Tiketnya itu sebesar 150.000 gitu ya. Nih, Surabaya Cirebon ya. Ini untuk bulan apa coba? Januari sama ya nih ya. Kita lihat ya. Sugeng Rayu Surabaya Cirebon ya. Ini dia Januari ya. Januari itu dia tiketnya itu berapa dia? Berarti 230.000 ya. Nih, sama kan tuh ya. Tuh. Jadi di total itu di sum ya. Nih, di sum ini ya. Di sum jadi total itu adalah 310.000 gitu ya. Tuh. Nih segini nih. Tuh ya tuh ya. Jadi total itu adalah 310.000 gitu ya. Tuh. Nih ya. Ini kan 15 tambah 23 gini ya. Nih. 15 tambah 23 berapa coba? Hitung sendiri gitu ya. Nih. Berarti total itu adalah 350.000 gitu ya. Tuh. Ini dijumlah guys. Ini kan ini harga ini ya. Ini dijumlah deh, jumlah gitu. Biasanya berapa gitu ya. Nih. Nah, ini coba kita lihat ya. Nih. Ini kan maka hasilnya sama kan dia tuh kan. Kalian totalnya aja berapa dia? Ini kan 450.000 ya untuk Jogja Surabaya itu ya Desember deh ya. Tuh. Kita lihat tuh. Apa ya untuk Jogja Surabaya itu ya. Desember dia. Nah, ini ya, ini bener ya kan Jogja Surabaya kan 4.500 dia 450.000 gitu ya tuh ya. Nah, jadi biar di total ini semua ini dari semua tiket ini coba kita blok ini ya sama nggak ya. Nah, sama kan tadi ya tuh kan aslinya adalah 3.685.000 gitu ya, jadi dia hampir 6 juta bener gitu total tiketnya gitu ya tuh. Nah, coba coba kita ganti ya ini, coba kita contoh nih, contoh kita cuma melihat ini, cuma melihat satu PO bus saja nih, satu PO bus saja nih, satu bus aja nih. Misalnya apa bus Eka, Sugeng Rahayu, Sumber Selamat, Mira gitu ya. Nah, ini yang nama bis ini ya, ini kita tarik ya. Ini kita tarik ke sini nih, ke filters ini ya namanya sini. Nah, nanti dia akan dia akan muncul namanya O, ini namanya O ya. Nama bus nama sama O nanti ya sini, sini aja O ya sini ya. Nah, kemudian ini kan ada Eka Cepat, Mira, Sugeng Rahayu, Sumber Selamat. Atau kita bisa pilih 2 atau 3 bisa juga guys ya. Kita bisa juga pilih 2. Misalnya kita cuma melihat 2 bis aja nih. Misalnya Eka Cepat sama Sugeng Rahayu gitu ya. Misalnya ini kita pertama itu kita yang dulu ya. Kita centang namanya select multiple item ini namanya ya sini. Nah, ini kita hapus nih ya. Ini kita hapus ya, ini sama hapus. Nah, ini kan coba kita kan cuma pilih 2 bis nih. Eka Cepat sama Sugeng Rahayu ini ya. Tuh. Coba oke aja langsung. Nah, coba kita lihat ya. Itu ini Sugeng Rahayu ini ya. Itu yang pertama itu ada Soal Purwokerto ini ya. Itu apa dia misalnya?
dia bulan apa aja, Pak? Bulan Maret nih berarti ya. Bulan Maret dia ada Sugeng Rahayu bisnya ya. Itu ada Solo Purwokerto itu ya. Solo Purwokerto itu dia tiketnya itu 110.000 gitu ya. Ini bener kan tuh ya. Nah, jadi biar di total ya, ini biar di total harganya, ini kan misalnya 150.000, 600.000 ya. Jadi itu cuma kalau dihitung-hitung totalnya itu adalah sebesar 2.100.000 nih ya. 2.190.000 berarti ya. Nih, di total ini ya. Ini kan cuma dua bis aja nih, cuma dua bis aja nih, dua bis aja nih ya. Kita kan cuma lihat apa tuh dua bis aja gitu ya. Nih, berarti dia totalnya itu ini berarti 2.190.000 berarti total tiketnya gitu ya. Ini cuma dua bis aja nih ya. Nih, tuh. Nah, oke ya. Jadi seperti itu guys ya. Seperti itu apa namanya itu map ya. Jadi seperti itu cara membuat pivot table Excel gitu ya. Jadi kayak gitu ya cara membuat pivot table Excel ya. Caranya sih agak rumit gitu ya. Tapi insya Allah kalau terus belajar sih bisa gitu guys ya. Jadi ini gunanya penting sekali guys, penting gitu ya untuk mempermudah pekerjaan gitu ya. Nah, oke guys ya. Jika kalian ingin bertanya sesuatu tentang Excel ya, silakan kalian bisa komen di link di bawah ini ya. Maaf, maksudnya jika kalian mau bertanya apapun, misalnya bertanya dengan Excel gitu ya, baik rumus Excel maupun apa, jika ingin bertanya-tanya, silakan kalian bisa tanya di ini ya, tanya di kolom komentar ini ya. Ya, dan jika kalian mau les komputer, mau mau gabung atau join kursus komputer online, MS Office Word, Excel, PowerPoint, ya kita ada dua kelas guys ya, kita ada dua kelas ya. Ada kelas online, e-course, MS Office Kerja, sama kelas Zoom juga ada gitu ya. Kalau untuk yang kelas offline ini kita ada di Cilengsi Bogor ya, untuk offline ya. Baik itu untuk Kapanunggal, Cilengsi, Bogor, atau Citarap, Gunung Putri gitu ya. Kalau mau les komputer, silakan kalian bisa langsung ke sini ya, ke lembaga kita ini ya. Namanya Mas Abiel Kos ini gitu ya. Untuk itu offline ya, untuk yang jarak dekat itu ya. Nah, jika kalian ingin tahu infonya, info pendaftaran kursus komputer ini, silakan kalian bisa langsung klik link deskripsi di bawah ini guys ya. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya guys ya. Serta jangan lupa tekan tombol subscribe-nya sama aktifkan lonceng notifikasi guys ya. Supaya nggak ketinggalan video-video ini dari kami gitu ya. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua ya. Termasuk buat orang lain sekitarnya ya. Oke, terima kasih guys. Selamat pagi. Happiness Day.